Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gua Hamzo Prasetya. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Ya, jadi itu udah gua rencanain dari lama. Jadi si Supernova itu pengen gua standarin lagi si stroke-nya ya. Si stroke-nya distandarin lagi, tapi si pistonnya itu kan awalnya 54,5. Nah, udah gua naikin sedikit ya, jadi 55 mm ya. Jadi total cc-nya itu 130 cc pas gitu ya. Jadinya turun dari 135 cc ke 130 cc, pistonnya 55 mm, stroke-nya standar Vario Carbo, 55 mm juga ya, jadi 55 gitu kan. Nah, tapi yang diganti ke sekarang itu cuman stroke-nya distandarin, lalu si pistonnya doang yang diganti nih jadi ke 55. Untuk noken asnya tetap pakai noken as standar, bukan noken as standar, noken as customan yang sebelumnya ya, jadi noken asnya itu nggak dirubah lagi. Lalu ada yang sedikit gua dinaikin ya, walaupun turun spek, tapi ini kayak gimana ya, turun spek tapi naik. Waktu spek sebelumnya itu kan waktu di 135 cc itu kompresinya kecil ya. Nah, di spek yang sekarang ini kompresinya gua naikin. Kompresinya itu ya gua kasih bocoran dikit aja ya, di angka 12 sekian gitu ya kan. Jadi sekarang itu bensinnya harus pakai Pertamax sampai ke Pertamax turbo ya, sekitaran segitu aja. Dan seperti biasa untuk masalah permesinan ataupun ya masalah-masalah yang cukup berat gitu ya di motor ini, gue bawa ke No Limit Speed Cibinong ya. Dan ini video pas gue masukin motor ke bengkel ya, sekitar hari Sabtu, minggu pertama puasa, hari Sabtu pagi gue masukin ke bengkel, dan kalian cek aja videonya pas di sana. Setelah motor dibongkar, semua sudah di-pretelin semua. Gua konsultasi dulu sama Abi ya, mekanik No Limit Speed. Pas diukur ternyata kalau pistonnya naik ke 55, kan liner si boringnya itu 57,5 ya. Kalau piston naik ke 55 itu sisa boringnya itu 1,2 mili sekian gitu kan. Jadi lumayan tipis gitu ya. Takutnya motor cepat panas, takut nge-gym juga. Awalnya gue pengen tetap di 54,5 tuh jadinya ya, tapi setelah gue pulang ke rumah gue pikirin baik-baik, jadinya tetap pistonnya ganti ke 55, tapi boringnya gue ganti lagi, boringnya digedein lagi, dimaksimalin sampai nyawak crankcase gitu kan. Jadi crankcase juga dicowak. Jadi untuk misalkan pengen ngebor up lagi itu bisa sampai 58 ya, kata Abi itu bisa sampai 58. Tapi kayaknya gue gak mungkin sampai segitu sih, paling mentok-mentok 57. Tapi enggak lah, kayaknya nggak bakal, cukup segini aja ya. Jadi gitu, boringannya diganti lagi sama dimaksimalin gitu ya untuk di motor Vario 110 Carbo. Lalu untuk big end-nya itu gue lupa nyimpannya di mana ya, pen stroke yang standarnya gue lupa simpannya di mana. Jadinya gue harus beli lagi si big end-nya, karena nggak ada yang jual itunya aja, si big end-nya aja. Jadi gue harus beli sepaket sama si stang sehernya. Jadinya budgetnya rada bengkak sedikit lah ya. Tapi yang dipakai itu cuma si big end aja. Untuk stang sehernya tetap pakai yang Orion Vario Carbo ini yang lama ya. Nah, untuk per clapnya di sini gue pakai per clap lagi, per clap Swedia ya, yang dimana waktu 130 cc gue pakai per clap Swedia. Itu menurut gue lumayan enak sih, makanya sekarang gue pakai lagi. Tapi belum tahu nih si noken asnya bakal bertahan berapa lama gitu kan. Waktu sebelumnya sih si noken asnya tahan 1,5 tahun ya kalau pakai per clap Swedia, tapi nggak tahu nih yang sekarang tahan berapa lama. Dan setelah 3-4 hari pengerjaan, motor gua beres.
Oh iya teman-teman, mohon maaf misalkan di video ini nggak ada proses pembongkaran si motornya, cuman saat dibongkar aja. Soalnya pas dibongkar itu gue ada di sana ya, ada di bengkel. Terus dari bengkel ke rumah gue itu kan lumayan jauh ya, sekitar 1 jam perjalanan gitu. Jadi gue nggak bakal bolak-balik ke bengkel gitu kan. Terus motor gue juga cuma satu ini doang nih ya. Jadi kayaknya nggak memungkinkan untuk bolak-balik ke bengkel gitu kan. Jadi yang gue ambil videonya itu pas pembongkaran mesin, lalu pas udah beresnya aja kayak gimana gitu kan. Untuk proses-proses lainnya itu susah gitu ya untuk mendapatkan videonya. Soalnya gue nggak selalu standby di bengkel gitu kan. Lalu untuk nyalain motornya ini masih tetap susah nih, masih tetap berat ya kalau diselah. Di starter juga nggak kuat, soalnya kayaknya akinya soak nih cu. Motor gue kayaknya akinya udah soak. Terus untuk diselah juga lumayan berat ya, sama kayak yang sebelumnya. Tapi sekali selah langsung hidup, gampang nih ya. Kayaknya karbunya masih bagus nih. Waktu sebelumnya kan, waktu baru naik ke 135 itu diselah itu berat, tapi pas diselah itu nggak langsung nyala ya, harus beberapa kali gitu kan. Dan karena karbunya error. Jadi untuk yang sekarang ini sekali selah langsung nyala gitu, walaupun berat diselahnya. Ya pokoknya gitulah, motor ini pas baru jadi itu belum ada kendala ya. Sekarang masih proses indrayan aja nih ya, baru 3 harian gitu. Pakainya juga masih deket-deket. Untuk biayanya, kalau mesin kalian itu pengen bikin kayak gini ya, dari standar atau enggak dari ya borap-borap tipis, terus pengen kayak bikin segini gitu kan, itu bisa habis sekitar 1.200.000-an ya. Kalau dari motor kalian standar atau enggak borap tipis-tipis, itu udah sama custom noken as, ganti boring, porting ya segitu. Karena motor gue ini motor gue ini bekas stroke up ya, jadi biayanya mahal sama distandarin si stroke-nya, walaupun yang diganti cuma si pistonnya aja ya. Karena kan ini head gue udah portingan, terus noken as nggak di custom lagi, jadi biayanya tetap sama sekitaran segitu ya. Oke teman-teman, sebentar lagi bakal gue nyalain motornya supaya dengerin kayak gimana suaranya gitu kan. Tapi nggak bakal gue tarik atau ngetes gitu kan, soalnya ini masih indrayan gitu, jadi gue nyari aman aja. Mungkin kalau udah sekitar seminggu atau seminggu lebih gitu kan, baru gue udah mulai coba tarik-tarik gitu kan. Nantilah bakal gue bikin vlognya ya pas di jalan. Untuk suaranya ini waktu idle-nya kayak gini mirip sama spek sebelumnya. Suaranya tuh halus kayak motor standar gitu kan. Mungkin ini karena karakter si noken as-nya ya. Walaupun kompresi udah naik, piston ke 55 juga, suara masih mirip. Mungkin ini dari karakter si noken as-nya. Tapi pas gua coba tarik itu beda suaranya, itu suara knalpotnya itu jadi jadi kayak lebih adem gitu kan daripada yang sebelumnya. Gua gak tahu kenapa. Pas gua tarik sih suara knalpotnya jadi lebih adem, ngebas gitu. Semoga kedengeran ya suara ininya. Oke teman-teman, cukup segitu aja videonya. Akhirnya yang gua rencanain dari lama ini terrealisasikan ya. Stoknya distandarin lagi. Cukup segitu aja videonya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini. Kalau udah beres indrayan, nanti gua bakal coba test ride ya. Mungkin nanti minggu depan kali ya bakal gua coba test ride. Sekalian after sahur juga kali ya. Soalnya kalau rada siang atau malam gitu rada kurang aman nih di Bogor. Jadi waktu yang paling enak sih habis subuh gitu kan, habis sahur atau habis subuh gitu ya. Nanti gua bakal test ride.
Oke teman-teman, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa video ini di like, komen, dan subscribe juga tentunya ya. Dadah.